ben rada ketara dhuwur. Wis ndek terus lingguh piye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suarane apa wis ngelih ta, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amma ba'du. Pripun kabar sedaya? Alhamdulillah. Luar biasa nggih. Dibayangke nggih. Kita di tempat ini kata Mas Warseno tadi kaya kelingan yang swarga. Karena di antara ciri surga itu selalu dua. Yang pertama adalah tentang kebun, jannat. Jannat itu artinya ya kebun, tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohonan. Dan dalam bahasa Arab jannah itu artinya adalah pohon-pohon yang sampai menutupi bawahnya. Jadi daun-daunnya, rindangnya itu sampai menutupi tanah di bawahnya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada persis seperti yang digambarkan itu. Karek kaline nih. Karena pasangannya biasanya adalah sungai. Teng pundi niki Pak Haji. Sungai ini ngisor. Nah nanti teman-teman bisa naik titian sirotol bengkong. Jadi nanti ada titian dari kayu. Sampun sudah ke sana belum tadi? Nah di sana nanti jenengan bisa ngelihat termasuk sungai dan arah ke barat. Apalagi kalau malam hari luar biasa. Jadi silahkan ke sini. Pas kita ada acara di sini yaitu malam Jumat. Setiap malam Jumat kita ada acara tazkiyah dan zikir di sini. Setiap malam Jumat mulai sholat maghrib berjamaah sampai selesai sekitar setengah 8 atau jam 8. Jadi nanti sepanjang jalan kayu itu akan disinari oleh cahaya kiri kanannya. Dan kita bisa melihat ke arah barat. Ke arah barat itu nanti kita bisa melihat apa? Kota bintang. Apa itu kota bintang? Jadi ketika kita melihat barat itu wujudnya seperti bintang dia. Cahaya-cahaya dari Karanganyar dan Solo. Maka kita nyebut Karanganyar dan Solo itu sebagai kota bintang. Dan ketahuannya kalau malam hari tok. Nah, kalau kita berada di tempat seperti ini teman-teman semuanya, orang enak ya lek dhewean. Nggih napa nggih? Enaknya kalau bersama keluarga dan teman-teman. Makanya nanti harapannya kita masuk surga ojo dhewean. Alangkah indah kalau kita masuk surga nanti sekeluarga setidaknya. Nggih napa nggih? Syukur-syukur bersama teman-teman kita. Karena untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tradisi masuk surga itu harus dengan rombongan-rombongannya. Dengan kelompok-kelompoknya, dengan grup-grupnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rombongan ini adalah mempersatukan dan mempertemukan kita di dunia sampai nanti mempertemukan dan mempersatukan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Maka sengaja kita kumpulkan, ini ada 13 kelas supaya saling mengenal, melihat. Ya, tolong nanti saling ta'aruf di sini. Sing bujang karo sing gadis. Apa ngono maksudnya ta'aruf? Ini ada ustaz-ustaz muda ini, para hafid ini dari Sekarima. Terus ada bujangah. Bujang iki lanang lek wedok napa? Bujangah. Alhamdulillah kita saling mengenal, setidak-tidaknya ngerti wajah.
Hingga nanti apabila teman-teman ini sudah berada di surga, kemudian melihat temannya neng di kok orang neng kae. Sing sedulur pancot kan neng di. Sedulur jamus kan neng di. Kok nggak ada kemarin pernah ikut acara di Wonder Park. Oh, dhek mampir neng neraka. Tugas kita minta izin kepada Allah. Ya Allah, dia teman saya waktu ngaji dulu. Maka Allah akan izinkan. Ya wis golek ono. Carilah temanmu itu dan ajaklah bersamamu ke surga. Itulah indahnya berteman dengan orang-orang baik itu. Andai kata kita tidak selamat dan masuk ke neraka pun bisa disyafaati oleh teman sendiri. Kira-kira setuju napa mboten nggih? Besok ya neneng sing kencret sing ketinggal yang neraka, kita masing-masing sedulur niki, sedulur SDK padha goleki. Sama-sama mencari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Untuk ngajak membawanya ke surga. Ndahane menake gitu. Ning swarga ala sururin mutaqabilin. Ning surga niku selalu ciri khasnya mereka duduk di dipan-dipan berhadap-hadapan ya, permadani ya. Yo ngeten niki permadani niki. Nggih, Pak Haji. Permadani warnane napa ta? Ijo to. Ya nggih ngeten niki. Ya wis ngene iki keadaan kira-kira. Ala sururin mutaqabilin. Saling berhadap-hadapan, saling bercerita. Jadi pertemanan kita ini harapannya adalah abadi. Tidak hanya sebatas di dunia, tapi sampai di akhirat. Bahkan karena ini menjelang Ramadan, nanti ada Rasulullah itu pernah tersenyum ketika di hadapan para sahabatnya. Nyapa kok tersenyum? Ada adegan dua orang manusia ini lucu. Ya Allah, aku menuntut hakku terhadap saudaraku ini. Dia telah berbuat zalim kepadaku, mencurangi aku. Diceritakan banyak hal dan Allah sudah Maha tahu. Aku menuntut ya Allah agar dia diberi hukuman dan dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum itu ya Allah, karena aku terzalimi, aku meminta kebaikan dia untuk diberikan kepadaku. Allah mengatakan, wong dek iki ora duwe kebaikan pisan. Dia sudah enggak punya kebaikan untuk diberikan. Kemudian orang itu ngeyel, nah ya Allah kalau begitu ambillah keburukan-keburukanku dan berikan kepada dia. Allah kembali bertanya kepada dia, berarti kowe duwe stok elek oke. Berarti kamu punya keburukan banyak. Terdiam dia, enggak berani ngomong. Kalau dia berani ngomong, saya punya keburukan banyak, alamatnya yang tetap neraka toh. Wong dia pengin swarga. Apa kamu punya keburukan banyak hingga harus kamu berikan kepada saudaramu itu? Diam dia. Kemudian Allah mengatakan, lihat di sisi kananmu. Lihat di sisi kananmu. Maka ketika dia mendongak melihat sebelah kanan, di situ ada istana yang luar biasa indahnya. Ya Rabb, ini untuk siapa? Istana yang begitu megahnya. Ini diperuntukkan untuk siapa saja yang bisa menebusnya. Ya Rasulullah, ya Allah, apakah aku bisa menebusnya? Kamu bisa asal mau. Bagaimana caranya ya Allah? Caranya adalah kamu maafkan saudaramu itu. Maafkanlah saudaramu yang merasa menurutmu dia telah banyak berbuat zalim kepadamu. Maafkan dia. Setelah itu gandeng tangannya masuk ke surga bersamamu. Ya subhanallah, sampai Rasulullah guyu eneng adegan seperti itu. Akan ada adegan seperti itu teman-teman semuanya di akhirat kelak.
Makanya doa yang sangat diulang-ulang ketika bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hari yang sangat bersejarah. Tapi mengapa yang kita minta adalah al-afwu, bukan maghfirah? Kenapa bukan ya Allah ampunilah aku, tapi berilah aku kemaafan? Jadi bedanya jauh. Kalau keampunan itu, seseorang yang mendapatkan maghfirah itu dosanya masih tertulis dalam catatan amal yang buruk itu. Ya, tertulis, datanya itu masih ada. Ini toh, sampai nanti dalam hadis itu masing-masing orang mendapatkan catatan 60 sampai 90 buku catatan, dan satu buku itu panjangnya sepanjang mata memandang. Kalau jangan pernah lihat bagaimana kasus di pengadilan ya, satu kasus itu bukunya gitu banyak banget. Tapi belum bisa mengalahkan buku yang dikarang oleh seorang wanita, buku yang tertebal itu ya, di era modern ini yang tebalnya kurang lebih 10.000 lembar, yang berjudul Mengenal Wanita. Dan di buku terakhir ditulisi, walaupun setelah 10.000 lembar, aku pun belum bisa mengenal mereka. Jadi tentang wanita itu makhluk misteri. Walaupun sudah ditulis 1000 lembar, tapi urung rampung. Jadi catatan amal kita itu akan dijelentrek sampai sepanjang mata memandang. Luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, kalau mendapat maghfirah, catatan buruknya itu masih tertulis, walaupun diampuni oleh Allah. Tapi kalau mendapatkan al-afwu, tulisannya wae ora eneng. Bahkan hilang dari rekam jejak yang ditulis malaikat. Maka arti dari al-afwu itu al-mahwu, hapus, hilang. Seperti kita berjalan, melaku ini, terus ning kono ora eneng jejak ini. Kenapa? Karena terhapus. Terhapus oleh apa? Kalau kita berjalan di pasir, terhapus oleh pasir lagi. Jadi ora ketoro belas ora eneng. Jejaknya enggak ada, bahkan dalam tulisan malaikat. Maka inilah yang dianjurkan untuk kita baca ketika bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apalagi setiap Ramadan kita berkesempatan membaca doa ini. Luar biasa. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, gembira sekali kita siang hari ini untuk bertemu di tempat yang luar biasa ini. Semoga Allah merahmati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan Ramadan, nanti harapannya SDK ini tetap bisa berjalan ya, di semua kelasnya. Syukur-syukur kalau bisa disatukan dengan acara buka puasa. Ya, buka puasa. Ngoten nggih. Dan ada materi-materi khusus mungkin. Dan tadi kalau ada testimoni sing eneng bidu kuwi opo to kuwi? Nah, itu sing yang kelas baru mungkin orang tahu krungu, Mbak. Ya, belum dengar ya. Insya Allah nanti akan tiba saatnya untuk mengikuti materi-materi seperti itu. Jadi yang baru berapa? 2-3 bulan sabar sih. Jurusnya rung tekan gitu. Makanya kenapa orang yang menjual barang dijual rumah segera, ya? Karena BU butuh uang. Itu rumah itu nggak akan laku. Ya. Di rumah dijual segera. Ini apa? BU. BU ini apa? Butuh uang. Maka itu nggak akan laku. Karena di situ ada errornya, ada virusnya, yaitu apa? Segera. Kalimat segera ini harus hilang. Nanti ya di kelas tertentu, nanti di pertemuan tertentu sudah dibahas bagi yang sepuh-sepuh. Ya.
Karena kita ngawali SDK ini 23 Oktober ya 2019. Sesuatu yang kita terlalu mau malah akan luput. Sesuatu yang kita inginkan, ingin banget, itu malah luput, malah menjauh. Maka orang yang pengen jualan apa-apa jangan pakai istilah segera, ndang-ndang, maka itu akan luput. Terus piye carane? Jual santai. Ya kayak Pak Isma ya. Ya orang nganggur jane, tapi males. Makanya nanti ada ilmu, jadi sumber kesuksesan tuh orang harus males. Jadi biasanya kan kalau mengandalkan kerja keras, orang itu harus kerjanya yang ditinggikan. Sebenarnya ada rumus sederhana nanti di SDK itu, kemalasan tuh sumber kesuksesan. Wong males tuh pengen tandang gawe kan mung sak titik tok. Tapi menyelesaikan mari ngono rebahan neh. Makanya kayak bos-bos Google, bos-bos besar dunia itu yang dicari orang malas, bukan orang yang giat bekerja. Ya, apa? Karena orang malas itu biasanya dia berpikir secara efektif. Kisah di India itu jualan minuman ya, minuman kotaan begitu. Ini sangat terkenal di India kala itu. Tiba-tiba dikomplain oleh pelanggannya. Kenapa? Karena beberapa boxnya itu nggak ada isinya. Marah itu sampai menjadi trending topik, berita nasional, dihujat dan macam-macam. Akhirnya perusahaan itu memutuskan untuk bikin alat untuk mendeteksi ini box kotak yang kosong maupun yang isi. Akhirnya ketemulah alat, harganya miliaran. Harganya miliaran. Pesaingnya ya kayak kita ini kalau air susu atau apa kan ada perusahaan saingannya ya. Mereka menyebutnya saingan, tapi kita nggak boleh ya. Kalau di SDK nggak boleh nyebut saingan, tapi partner, rekan. Kalau kita bikin usaha kok dipikir ini apa nih? Ini saingan saya, maka Allah akan jadikan dia pesaing kita sebetul-sebetulnya. Anggap mereka teman. Gitu. Hingga kalau teman kita ini mendapatkan rezeki banyak, Allah tidak mengurangi jatah rezekimu kemudian diberikan kepada dia. Orang ngono kuwi judulnya. Tapi masing-masing mendapat sesuai jatahnya. Nah, kemudian di perusahaan yang sebelahnya tadi punya sayembara. Siapa yang bisa menemukan alat yang lebih murah? Ada anak magang ini. Timbangannya mahal-mahal, pakai kipas angin wae, Mas. Akhirnya betul, nggak perlu pakai alat miliaran, cukup pakai kipas angin. Jadi ketika keluar, ya, box ini, maka disentrong pakai kipas angin. Yang nggak ada isinya mesti kabur. Subhanallah. Ide kecil, sederhana, tapi menyelesaikan luar biasa, mengalahkan alat yang sangat mahal. Jadi teman-teman semuanya, ini yang beri ide ini terkenal malas wonge. Jadi wong malas ki mikire piye? Mikire sak titik ngono. Kerja ki ora sah nibotangi. Kerja sak titik tapi hasilnya gede. Pengen apa mboten? Kerja sedikit tapi hasilnya maksimal. Nah, terus piye itu nanti carane? Tunggu. Ya, tunggu wae. Ya, akan ada pelajarannya nanti. Ojo direko-reko sik lho ya. Engko malah sesat awakmu. Ya, ada caranya. Nah, teman-teman semuanya kembali ke posisi Ramadan. Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan, Allah hadiahkan kepada kita. Selama ini kita menganggap Ramadan itu peningkatan untuk ibadah. Padahal sejatinya Ramadan itu kesempatan untuk ngubah nasib. Siapa saja yang ingin nasibnya berubah, ditentukan di Ramadan.
Siapa saja salah satu kuncinya yang menyia-nyiakan Ramadan, setahun berikutnya hidupnya akan tersia-siakan. Orang-orang yang menganggap sepele ibadah Ramadan, kegiatan Ramadan, diiling nih, maka setahun berikutnya dia akan menjalani hidup penuh kesulitan. Wis ngono. Dan siapa saja yang menghargai, menghormati, mengamalkan ibadah-ibadah Ramadan, maka hidupnya akan mulia. Hingga sering saya sampaikan, tanda kita itu sudah menuju tangga kesuksesan. Ini bagi kelas-kelas level atas ya. Itu tandanya dua. Tanda yang pertama, spiritualnya menaik. Jadi spiritualnya menaik, bukan ritualnya loh ya. Ritual itu ya sholat, poso, tapi spiritualnya, kesadaran, pikiran dan batinnya itu meninggi. Yang kedua, dijauhkan dari toxic people, dijauhkan dari orang-orang yang beracun. Kayak racun apa ya? Orang-orang beracun bagaimana? Orang-orang yang duwe pikiran negatif, pesimis, curiga, nggak menyemangati. Jadi kalau hidup kita itu masih dilingkupi oleh orang-orang yang seperti itu, gampang menjatuhkan, gampang menyalahkan, ya dah, selalu napa niki? Pesimis, gampang putus asa. Kalau hidup kita itu masih dalam lingkaran itu, senajan ndonga awan bengi jek adoh, urung eneng tandane mau meninggi. Tandanya kita akan mulai dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Dan yang kedua apa? Spiritualnya menaik, meninggi. Contohnya apa? Teman-teman semuanya, di bulan Ramadan ini kesempatan saya katakan untuk ngubah nasib. Zikir-zikir, ibadah-ibadah apa saja yang selama ini telah kita dengar tapi belum kita lakukan, ayo dilakukan. Maka saya sebut rezeki level 9. Ini kelas yang paling tinggi pun belum disampaikan ini. Rezeki level 9 ini. Tapi akan saya sampaikan bocorannya. Karena bocorannya berarti belum semuanya, tapi sudah bisa dipakai. Ketika Ramadan, teman-teman semuanya, yang berubah itu tidak hanya pola makan kita. Biasanya sarapan, saiki ora sarapan, tapi sarapannya dimajukan. Biasanya makan siang, nggak makan siang, diganti apa? Tidur siang. Biasanya makan sore, sekarang nggak makan sore, diganti dengan berbuka puasa. Biasanya sehari makan 3 kali, begitu Ramadan tiba kita makan 5 kali. Mintong ini sing akeh, Pak. Maka anggaran untuk Ramadan tuh mesti lebih banyak daripada hari biasa. Nyapa? Koncone ku lho, Pak. Lek buka, mari isak, mari tarawih, mari tadarus, eneng neh kan gitu. Jadi berubah. Alam semesta juga sedang berubah. Kalau Ramadan tiba, maka sejatinya Allah memberi peluang kepada siapapun kita untuk ngubah nasibnya. Sing bujang supaya dapat pasangan. Kalau dihukum loa caranya gimana? Kamu merasa harus sudah punya judunya. Itu kan gitu ya. Jadi yang sing pengen duwe Fortuner, Pak Gusnul, Anda sudah harus bisa merasakan wis numpak Fortuner, walaupun sing ditumpaki sepeda motor. Ya Allah, enake Fortuner. Itu ada ilmunya nanti. Begitu pula yang bujang pengen dapat jodoh, rasakan wis ndek bojo. Mbak-mbaknya juga begitu. Makanya berdoa, ya Allah, jagalah istriku, jagalah suamiku, bimbinglah ia, dan beritahukanlah kepada dia bahwa aku ada di sini. Wis menganggap kalau sudah punya. Kalau Anda masih menganggap belum punya, ya masih jauh itu. Oke.
Jadi karena ini ingin mengubah nasib, teori mengubah nasib itu harus mengubah kebiasaan hidup. Mengubah kebiasaan hidup itu secara ilmiah membutuhkan waktu paling cepat 21 hari. Berapa? 21 hari, maksimal 28 hari. Pas dengan angka terkecil dari bulan Hijriyah. Bulan apa? Hijriah berapa? 29 ya. 29 sama 30 ya. Ya, 1 hari itu untuk recovery-nya lah ya. Jadi sebenarnya 21 sampai 28 hari kalau ingin mengubah. Teman-teman semuanya, kalau kemarin hanya kita aktif meninggikan kualitas ibadah kita, sekarang kita tambahi lagi menuju rezeki level 9 ini. Bagaimana caranya? Tolong dicatat baik-baik. Kalau enggak di buku, di handphone, tapi juga di pikiran dan batin kita. Dan kita berharap nanti mungkin Syawal kita ada pertemuan lagi dalam rangka untuk, kalau ini tarhib Ramadan, mungkin nanti judulnya halal bihalal. Ya, halal bihalal SDK. Karena harapannya nanti pada minggu kelima kita bisa ketemu, atau setidak-tidaknya di blok mana, blok Sragen, ngumpul nanti pada bulan kelima itu saya yang ngisi. Kemudian blok timur sini minggu kelima semuanya kumpul, saya yang ngisi, begitu insya Allah. Ya nanti nggak apa-apa, lek yang Sragen siap, nggih, siap segala-galanya loh ya. Iki wong kene iki mangane akeh. Lek ora ketemu panganan wonge sing dipangan, Bu. Hati-hati. Pokoke jenengan siap nanti diladen nggih, Mas. Insyaallah. Siap nggih? Baik. Jadi untuk mengubah nasib kita, sekali lagi kita jangan mengandalkan jangan mengandalkan kerja keras. Tapi kita mengandalkan unsur apa kemarin? B. Ya, apa itu B ini? Nilai diri, kualitas diri. Ya, kalau di kelas sudah dijabarkan agak detail. Nah, kali ini kita akan sampaikan apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jadi kita mulai dari memiliki kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ketika bangun tidur, yang dilakukan pertama kali apa? Napa? Nah, iki ngerti kelasnya. Sing anyar anaknya ngerti. Jadi yang dilakukan pertama kali ketika bangun tidur, ngelipat selimut. Oh, neng apa kuwi hubungane? Hubungane kok neng deh, neng kelas kuwi nggih. Baik. Saya tidak menyampaikan itu. Awali Ramadan kita yang pertama dengan berzikir. Zikirnya apa? Nah, ini setiap malam kita baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Wonderpark kalau malam Jumat kita praktekkan itu biasanya hanya 15 menit. Setelah dibaca, sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu minta apa saja kepada Allah. Ya. Dalilnya banyak kalau baca Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Banyak sekali dalilnya, di sini saya tidak menyampaikan dalilnya. Yang kedua, setiap waktu sahur beristighfar 1000. Astagfirullahaladzim, 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 1000 kali.
Begitu menjelang sholat subuh, ya, yang dibaca adalah Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. 100. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Hadisnya dahsyat ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Termasuk untuk hajat-hajat kita apapun itu. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh diusahakan kalau tidak bisa setiap hari, setidaknya dalam sepekan itu minimal 2 atau 3 kali. Apa itu? Jangan keluar dari masjid sampai isyraq atau syuruk. Nyapa neng kono turu apa nyapa? Main sekak. Berzikir, baca Quran atau apa saja. Kemudian sholat isyraq atau syuruk 2 rakaat. Yang pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Yang kedua baca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah menjelaskan kafadilil haji wal umrati tamatan. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Top brandnya itu sampai 3, sempurna, 3. Jadi kalau sudah mendapatkan kesempurnaan haji dan umrah itu apa njaluk apa wae oleh. Nanti agak siang sholat duha jangan kurang dari 4 rakaat dengan cara 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini akan dibahas nanti kalau di kelas SDK bahwa semuanya berbayar. Ada materi tersendiri nanti, semuanya berbayar. Yang judulnya nanti. Pokoknya lakukan aja dulu sholat duha minimal 4 rakaat, jangan hanya 2. Rutin ini. Setelah itu teman-teman semuanya usahakan memberi iftar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekarang bisa beli kurma. Kurmai Pak Warseno sak kilo piro saiki Mas? Sing paling murah Mas. Ora, sing paling larang. Ora neng barang larang. Selama bisa dibeli. Jadi kalau udah melok SDK larang men ora neng keliru kuwi. Pokoke sing cik iso ketuku kuwi ora larang. Rata-rata piro Mas sak kilo? 70. Isine piro Mas? Coba engko dihitung. Jadi anak saya yang sekolah di pertanian itu sama dosennya itu dikasih PR untuk ngitung beras di setiap sendok. Nah, ngono gitu kudu dihitung tibae. Nah, sekarang jenengan dodolan kurma ora ngerti jumlahe piro sak kilo. Coba engko dihitung. Jadi bisa aja kita membeli kurma. Nggih, tuku kurma seperempat kilo apa piye 10.000, 20.000 terus di domne siji-siji. Karena setiap kali ada orang memakan untuk buka puasa, maka pahala orang yang memakannya masuk ke kita juga. Kreatifnya. Maka nengko waktu SDK, kelas SDK berlomba-lomba nggawa takjil. Nek aku panganan. Ijolan wae. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, hebat. Anak lanang tenan itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, saya harap nanti setelah kita lakukan ini, begitu nanti Syawal kita ingin mendengar testimoninya. Hasilnya itu loh. Hasil dari apa yang kita lakukan menuju rezeki level 9 nanti opo? Ngaten nggih? Itu kemudian bersolawat setiap hari jangan kurang dari 1000.
Berikutnya ada yang kelewat tadi, setiap subuh pagi hari bersodakoh. Usahakan di kamar masing-masing, di rumah masing-masing, ya, ditaruh kotak kecil ngono, sedekah fajar atau sedekah subuh. Eneng duit 500 dilebokne 500. Eneng duit 1000 lebokne 1000. Yang penting harus setiap pagi. Berikutnya, setiap hari mendoakan orang lain. Minimal 10 menit pertama kalau dalam perjalanan. Jadi apabila kita berjalan dari sini ke turun misalnya, selama 10 menit pertama siapapun yang kita lihat didongakni. Ada orang jualan cilok didongakni, ya Allah moga-moga ya Allah ciloknya laris. Lihat tambal ban moga-moga akeh kurban apa piye. Pokoknya didongakni sing apik minimal kalau dalam perjalanan 10 menit pertama. Hebat lagi kalau Anda mampu bertahan. Sepanjang jalan delok sapa wae didoakan. Semuanya didoakan agar sukses. Dan ini yang terakhir yang saya singgung dari al-afu tadi, memaafkan siapa saja yang selama ini melukai hati. Sapa wae. Maka tugas kita sebelum Ramadan ngelis sapa ya sing kira-kira tahu ngelarani hatiku, dilis. Kira-kira iso apa? Wonten apa mboten? Kok akeh? Siapapun yang melukai hati, kita sebut namanya, bayangkan wajahnya, doakan yang baik. Ojo ditungakne elek lho ya, sing apik. Kalau kita melakukan kesalahan kepada mereka, kita minta maaf dan mendoakan juga. Yang kedua yang perlu ditulis adalah keinginanmu yang sebenar-benarnya. Jadi keinginan hati. Kita itu kadang-kadang punya keinginan gara-gara ikutan orang lain. Ya. Koncone gawe pondok pengen duwe pondok, kancane duwe resto pengen duwe resto, koncone tuku mobil pengen tuku mobil, melok-melok. Coba renungkan apa yang sebenarnya Anda inginkan sekarang ini. Dalam waktu dekat, setidaknya setahun yang akan datang. Boleh ada dibagi dua, jangka panjang. Tapi yang jujur, kowe iki pengen apa tenane? Kamu itu ke Wonderpark pengen ta'aruf. Pengen dolan, pengen ngaji apa pengen apa? Pengen kabeh tat ya aja ngono. Karena di hati kecilmu itu mesti ada. Jangan abaikan keinginan itu tadi. Jangan abaikan. Kalau Mbak Husnul tadi punya cita-cita arek umroh 2000 pira Mbak? Kesuwen. Kesuwen ngono-ngono kuwi. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Kesuwen. Ya. Ya, kesuwen. Jangan berpikir kok ngendi terus piye carane, karena kan udah diajari bagaimana mengaktifasi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kan udah ikut toh kelasnya. Jadi rezeki tidak disangka-sangka itu ada konsepnya, tapi harus diaktifasi dulu. Kalau nggak diaktifasi nanti nggak jalan. Ya. Dan alhamdulillah kayaknya jenengan wis melok. Arek mengaktifkan aja, bagi yang belum dirungokne wae sik. Nanti akan sampai ke sana. Ngaten nggih. Ini yang penting. Tolong ini dijalani minimal 21 hari. Baca Al-Qur'an kalau itu pasti ya. Itu silahkan, itu program di luar ini, silahkan. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, tentu gitu.
Ini program kita untuk rezeki level 9. Ada teman-teman saya yang di luar sana, biasanya mereka memiliki target amalan ini dilakukan selama 100 hari. Saya menganut yang lebih cepat. Piro? 21 hari, toleransinya seminggu. Jadi 28 hari. Kalau jenengan lakukan ini dengan serius, dengan kesungguhan dan bersandar kepada Allah, insya Allah berubah. Tidak hanya kebiasaan kita, tapi selera kita pun akan berubah. Selerane wong melarat karo selerane wong sugih iki beda napa mboten? Hah? Mulut lebah sama mulut lalat iki beda napa mboten? Mulut lebah iki sing di lebokne sing api-api, lek mulute lalat geleme sing kotor-kotor. Betapa sulitnya kita memberitahu lalat tadi, menyadarkan bahwa bunga itu enak dan indah. Itu angel banget. Makanya manusia itu ada dua mulutnya, antara mulut lebah dan mulut lalat. Nah, awake pengin di mulut lebah nggih. Lakukan aja itu nanti dan lihat perubahan hari demi hari. Tapi kuncinya di yang saya sampaikan tadi. Kita harus bisa memaafkan. Di hati kita nggak ada lagi sing di napa nih? Cek loro hati. Sama siapapun termasuk nang bojomu dewi. Kadang-kadang yang sulit itu memaafkan orang dekat. Lebih berat lagi memaafkan diri sendiri. Orang yang selalu menyalahkan, iki goro-goro aku, iki salahku. Awakmu ya kudu di pangapura. Insya Allah kalau kita Ramadan ini bisa bersih hati kita, maka rezeki itu akan datang. Karena rezeki di bulan Ramadan itu melebihi di hari-hari yang lainnya. Seperti oksigen, seperti udara, luar biasa datangnya. Maka kita harus melepas napa nih? Perisai rezeki. Yang kemarin perisai rezeki pundi nggih? Waktu sambang nggih, wis ya. Ya. Sing tuwek-tuwek ya wis suwi niku. Jadi perisai rezeki. Rezeki itu tidak bisa datang ke kita gara-gara seperti hujan dari angkasa. Tapi kenapa hujan begitu banyaknya ke awake dhewe ora teles? Berarti kita ini ada jas hujannya, ada payungnya, ada perisainya. Perisai itu apa? Selain maksiat adalah amradul qulub, perasaan gak nyaman dengan orang lain. Kalau Ramadan ini kita bongkar ini, maka rezeki itu datang berlimpah-limpah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bagus nggih. Biasanya kalau kita mau umroh, saya selalu minta kepada jamaah untuk menulis impiannya, apa yang mau dia mohonkan. Begitu pulang, datang ke Indonesia, sebulan 2 bulan mereka ngasih laporan ke saya. Ustadz, alhamdulillah keinginan saya ini sudah terwujud, tinggal ini. Sekarang juga begitu di kelas SDK, tolong nanti sebelum Ramadan apa yang Anda inginkan, ditulis weh. Setelah Ramadan kok didelok endi sing wis kelakon. Dari 5, 10. Kalau banyak permintaan gimana Tat? Ora apa-apa. Walillahil aksar, persediaan Allah jek luwe akeh. Oh njalukku gede Allah. Ustaz, njalukku Fortuner. Iki perlu waktu 5 tahun. Kowe iki ngukur awakmu apa ngukur Allah? Tidak ada bedanya bagi Allah permintaan yang sedikit maupun besar. Ngoten nggih? Dan nanti insya Allah akan saya share sebuah buku khusus untuk nyambut Ramadan ini. Ada penjelasannya tentang rasa yang harus diakses ketika istighfar misalnya. Jadi orang mau astagfirullah, karena inti dari istighfar itu seseorang merasa punya salah. Begitu dia merasa punya salah, maka dia mohon ampun kepada Allah. Dan yakinilah Allah mengampuni kesalahanmu.
Dan setelah itu selesai sudah. Biasanya orang itu terhambat untuk maju gara-gara tersandera oleh kesalahan dia di masa lalu. Kelingan terus. Maka istighfar itu ngajarkan kita untuk mengekat itu. Jangan sampai kita ini terbawa oleh perasaan bersalah seumur hidup. Begitu istighfar ya sudah selesai. At-taibu min dzambihi kama la dzanbalah. Maka orang yang sudah beristighfar latihan di Ramadan nanti harapannya yang lalu sudah berlalu. Ojo dieling-eling neh. Wis ora ndek dosa. Ngoten nggih? Insyaallah. Insyaallah. Dan sebenarnya tadi saya ingin dengar ya testimoni tentang pengalaman hidupnya. Setelah ngikuti SDK ini, kowe ngalami opo? Ya, bukan pada kesan terhadap isi materi sebenarnya. Kok aku pengen ngene kedadiane ngene karena ngikuti materi ini, itu sebenarnya yang saya inginkan ya. Tapi ya seperti itu akhirnya. Semoga nanti jadi pelajaran bagi pertemuan berikutnya. Jadi kalau dalam testimoni harapannya setelah saya menulis impian saya ini Ustadz, saya ikuti tip-tipnya. Apa tipnya dijelaskan, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan. Ya kayak kemarin yang dari mana Mas? Dari Jamus nggih, pundi? Sing pengen duwe jodoh. Jadi ngomong karo koncone ya toh, bulan Desember arek rabi ya Mas. Teko apa ora? Ngobrol karo koncone ya toh. Desember akan nikah. Waktu ngomong ya iki, masih eneng arek cerita ora? Sini cerita sini. Sebelum saya akhiri sini. Ayo sini. Ayo sini ta'al ya Habib. Fahmi. Ayo ada waktu 5 menit ini. Karena setelah ini jamaah boleh loh, bebas main-main sana, renang, nggih. Pikanto. Ayo Mas. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka era apa kuwi? Anu munggo. Ben ketara. Nggih. Perkenalan riyen nggih. Nama saya Fahmi, ikut SDK di Jamus. Saya menyampaikan testimoni ketika Ustadz Samsuri menyampaikan omongan kita itu adalah benih yang suatu saat nanti akan kita panen, akan kita tuai. Kemudian setelah itu saya ngomong sama teman-teman yang ngumpul biasa gitu, saya insya Allah Desember nikah, tapi saya belum tahu dengan siapa saya nikah, saya belum tahu. Dan qadarullah Allah menakdirkan saya bertemu dengan jodoh saya, dan alhamdulillah bulan Desember tahun kemarin Allah Subhanahu wa taala mempertemukan jodoh saya. Dan seperti menikah. Itu dan menikah. Datang dia. Ya, hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Yeah. Ada yang menyampaikan? Mungkin testimoni dari saya. Jadi apa yang kita yakini, apa yang sudah kita dapat pelajaran dari Ustadz Samsuri, sebisa mungkin kita amalkan, kita terapkan, maka kita akan mendapatkan istilahnya mukjizat atau karomah dari pelajaran yang kita dapat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan, khususnya kepada Ustadz Samsuri yang telah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahmi. Jadi dalam salah satu sesi SDK itu ada tema apa? Ucapanmu adalah benih. Mas Fahmi ini ngomong sama teman-temannya, aku arek rabi bulan Desember. Saya ingat betul waktu itu hari Jumat terakhir di bulan Desember ya Mas ya. Setelah saya ngasih kajian, saya lupa temanya. Beliau menyampaikan ke saya, alhamdulillah Ustadz tolong doakan besok Ahad saya menikah. Padahal itu Ahad terakhir di bulan Desember gitu Mas ya. Ahad terakhir ya itu. Subhanallah. Orang ngerti
bojone sapa, kenalane piye, engko piye, blas ora ngerti tibanya. Karena dia mengucapkan Desember itu menikah, Allah berikan. Maka hati-hati dengan perasaan, pikiran dan ucapan kita. Ya, karena ucapan itu adalah benih. Ngoten nggih, ngucap sing apik wae. Insyaallah. Dan apalagi di bulan Ramadan nanti, teman-teman semuanya, kita berharap nanti di bulan Syawal kira-kira disetujui nggih, mumpung iki rapat besar, umpamane ning acara napa niki? Halalun bihalalin. Acara halal bihalal ngoten pripun kira-kira? Madhok napa mboten? Tapi dengan satu syarat. Eneng syaratin nah iki. Kita ingin mendengar nanti hasil dari level 9 tadi itu, rezeki level 9. Mengapa itu dikasih nama level 9? Itu lain kali. Yang penting coba dilakukan dan kita ingin lihat hasilnya itu loh apa. Misalnya begini, Ustaz, saya pengen apa? Pengen masjid, pengen rabi, pengen apa nih Mas? Tuku lemah, tuku sawah, bisnis apa? Itu awal Ramadan kita sudah punya itu. Nah, setelah menjalani ini bagaimana hasilnya? Terpenuhi berapa? Apa saja? Insya Allah ngoten nggih? Bisa nggih? Sanggup? Nyun sewu bagi keluarga yang tidak ikut kelas, memang wong SDK iki rada aneh wonge panjen. Nggih. Wonge rada aneh menurut orang lain ya. Biasane wong liya ki gampang ngeluh, saiki orang ngeluh. Nah, itu bisa jadi testimoni. Selama ini biasanya saya gampang emosi, sekarang enggak emosi. Selama ini saya selalu nyalahkan anak bojo, saiki wis ora. Itu akan lebih bagus testimoni seperti itu. Oke, yang terakhir ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Ada usulan? Monggo, Pak Suparjoko. Ada satu yang ketiga, testimoni mungkin dari Ustaz lagi yang monggo sebelum waktunya ditutup. Ayo monggo. Masuk. Monggo. Masuk. Monggo, langsung sini. Monggo. Karena karo ngadeg wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa jajar dengan Kiai Haji Ustadz Samsuri. Beliau orang besar ilmu dan pendidikannya, saya orang besar bobot saya. Langsung saja testimoninya, yaitu setelah saya mengikuti SDK, dan alhamdulillah saya SDK bersama istri dan anak saya. Omonganmu adalah benihmu. Ternyata pengendalian itu saling melengkapi antara suami istri. Saling mengingatkan ketika saya ngomong nyelemong yang seperti kebiasaan, ternyata istri langsung mengingatkan. Begitupun sebaliknya. Artinya saya berharap SDK tidak hanya diikuti salah satu suami atau istri, alangkah lebih baiknya suami istri ikut SDK semua. Yang kedua, nggih niki diselendeng. Urung duwe piye ndang ditulis gendang entuk. Kados Ustaz Fahmi. Yang kedua, sabar itu di pukulan pertama. Alhamdulillah Ustaz, sehabis SDK pertemuan keempat kalau enggak kelima, qadarullah keluarga saya ke Solo. Kemudian mobil itu mau nyalip, nyerempet, kemudian bagian samping kiri lampu depan pecah. Tapi yang terlontar dari istri saya, alhamdulillah yang montore rusak. Ini alhamdulillah, saya jawab alhamdulillah. Sing rusak mung montore. Sing penting wonge ora rusak. Ternyata kesabaran di pukulan pertama luar biasa. Itu contoh ketika kita mendapatkan musibah. Itu salah satu testimoni yang betul-betul
kami alami. Yang ketiga, sudah disampaikan oleh Kiai bahwa omonganmu adalah benihmu. Saya, istri saya mungkin dulu telah menanam, menyebar benih-benih yang mungkin agak kurang baik. Dan alhamdulillah saya dan istri berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencabut tanaman-tanaman yang dulu pernah kami tanam dan berusaha untuk mengganti benih-benih yang lebih baik. Terakhir, in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Ngoten Ustaz. Ngapunten niku jane kali Ustaz Parjoko niku ken-kentun kiambak kalih door press. Door press-e pripun? Langsung napa mangke mawon? Door press niki terkhusus untuk napa? Ustaz Fahmi, nggih. Nggih, Ustaz Fahmi. Bulan Desember itu door press gede, niki untuk door press cilik. Nah, monggo langsung nggih mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebenarnya saya yakin teman-teman ini banyak yang ingin cerita, cuma kok sungkan. Padahal man sungkana lakumana, singku sungkan rakumanan. Jadi salah satu tadi yang disampaikan, kesabaran itu pada benturan pertama. Itu ada kelasnya ya. Kalau kita dapat suatu musibah, terjadi musibah, terus terucap kalimat syukur karena meyakini ini kehendak Allah, mesti yang terbaik. Maka benturan kalimat tahmid, alhamdulillah, dengan musibah ini biar gitu, itu seperti lampu yang konslet. Itu melahirkan the miracle, melahirkan sebuah kemujizatan. Kemujizatan yang pertama adalah tenangnya hati. Kemujizatan berikutnya biasanya ada rezeki. Kalau saya boleh mengatakan ada rezeki yang luar biasa itu. Ada anugerah. Maka kita bisa menciptakan dan menghadirkan keajaiban itu. Di antara salah satu caranya adalah benturkan musibah dengan kalimat tahmid. Rasa syukur ketika mendapati sesuatu yang tidak nyaman. Ngoten nggih? Engko sing ora kebagian sarapan sing diucapne napa Bu? Pak? Alhamdulillah. Biasane engko terus ketua rombongane ngejak tuku sate. Lho gara-gara kuwi mang lho, ujug-ujug entuk ganti sing luwih enak. Wong semula sarapane pecel luput karena mengucap alhamdulillah malah entuk tengkleng. Itu. Nah ini harapannya contoh-contoh seperti itu yang justru ingin kita mendengar dari teman-teman. Dan sebenarnya yang testimoni ke saya itu banyak sekali dalam bentuk tulisan. Tapi lek kon ngomong kok yo lingsem apa piye iku mau. Begitu teman-teman semuanya, insya Allah. Dan nanti selama Ramadan kita tetap mengadakan SDK, insya Allah, kecuali yang waktu Sambang kayaknya masih bimbang. Karena biasanya habis maghrib petang ya, sampai malam itu waktu-waktu kritis ya. Bar maghrib, kemudian nanti ada taraweh. Kalau bar taraweh biasanya wis ngantuk, sementara sore sudah full. Mungkin kita carikan nanti hari ke-8, insya Allah. Gitu. Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang telah mewujudkan acara kita ini. Semoga sekali lagi kita semuanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan iman dan kebajikan abadi, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa saling mendoakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.